Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Usaha Hobi, yaitu sebuah channel yang membahas tentang peternakan burung puyuh petelur rumahan. Alhamdulillah pagi ini cukup cerah, tidak seperti hari-hari kemarin yang setiap malam dan pagi selalu diguyur hujan. Semoga pada hari ini kita tidak khawatir dengan kesehatan burung puyuh, juga kesehatan para peternaknya. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tips bagaimana cara mencegah kerontokan bulu pada anak burung puyuh muda yang siap bertelur. Hal ini sangat penting sekali karena burung puyuh muda yang mau bertelur itu biasanya memperlengkapi atau merapikan bulunya terlebih dahulu, baru kemudian bertelur. Jadi apabila terjadi kerontokan pada bulu punggung, bagian punggung, atau apalagi kerontokan pada bulu bagian dada dan leher, itu akan memperlambat memasuki masa bertelur. Normalnya anak burung puyuh sudah bertelur pada umur 37 atau 38 hari. Apabila terjadi kerontokan pada bulu bagian punggung atau bagian dada, apalagi bagian leher, itu akan memperlambat memasuki usia bertelur. Bisa molor sampai 10 hari, yaitu pada umur 47 atau 48 hari. Bahkan baru mulai bertelur pada umur 60 hari. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Caranya cukup gampang sekali, tidak repot-repot, hanya satu tips saja yang saya sarankan, yang saya bagikan. Mari kita lihat anak burung puyuh yang siap bertelur atau burung puyuh muda yang sudah saya pelihara selama ini, yang bulu bagian punggung dan bulu bagian lehernya tidak rontok sama sekali. Jadi saya membuat video ini sangat pagi sekali, karena pada pagi hari ini lalat-lalat masih pada tidur semua. Jadi saya dengan leluasa untuk membuka pintu ini, karena saya sangat risau sekali dengan adanya lalat. Selain suaranya yang bising, juga akan membawa bibit penyakit ke dalam kandang burung puyuh ini. Ini telur belum saya panen. Telur ini saya panen hampir tiap hari. Minimal saya panen 2 hari sekali. Inilah keadaan telur dalam 1 harinya. Jadi apabila ada peternak yang di dalam bagian kandangnya, bagian depan kandangnya penuh dengan telur, itu memang sengaja diisi atau telur beberapa hari yang belum dipanen. Ini contoh anak burung puyuh muda yang sudah bertelur dari tanggal berapa, ini bisa dilihat. Ini mulai bertelurnya saya selalu catat tanggal 10 Februari 2023. Nah, ini jelas 10 Februari 2023, kita jauhkan sedikit. Nah, ini ya. Jadi burung puyuh ini usianya bisa teman-teman hitung sendiri, 37 hari atau 38 hari sudah bertelur dari tanggal 10 Februari tadi. Sekarang tanggal 26. Jadi usianya sekitar 50 hari. 55 hari ya, 55 hari, sekitar 55 hari. Ini bisa dilihat bulu bagian punggung. Saya tangkap satu. Bulu bagian punggung. Nah, ini lihat bulu bagian punggung dan bulu bagian dada dan leher masih cukup lengkap.
Jadi tidak terjadi kerontokan sama sekali. Bisa dilihat dari yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat dari yang lainnya tidak terjadi kerontokan sama sekali pada anak burung puyuh muda ini. Baik pada bagian punggung atau bagian bulu dada ya. Meskipun terjadi rontok tidak terlalu banyak. Masih lengkap, tidak botak sama sekali. Lalu berikutnya kita lihat anak burung puyuh yang masih berumur 25 hari. Nah, ini anak burung puyuh yang berumur 25 hari. Lihat bulu bagian punggungnya tidak rontok sama sekali. Sebelumnya dalam satu kandang ini jumlah populasinya 70 ekor. Pada umur 21 hari kemudian saya pisahkan menjadi 2 kandang. Sekarang jumlah populasi satu kandang ini sudah berkurang menjadi 35 ekor. Bisa diperhatikan bulu bagian punggungnya tidak rontok sama sekali. Apalagi bulu bagian dadanya dan bagian lehernya sangat lengkap sekali. Apabila bulu bagian dada dan lehernya rontok, maka anak burung puyuh ini bisa diperkirakan memasuki usia bertelur sekitar umur 47 hari sampai umur 60 hari baru mulai bertelur. Lalu kita lihat burung puyuh yang sudah agak tua sedikit, yang dimana mulai bertelurnya sekitar 10 Januari. Nah, ini tanggal tidak jelas datarannya di kamera, tidak jelas. 10 Januari. Kita lihat bulu bagian punggungnya apakah sudah rontok atau belum. Nah, ini saya ambil satu contohnya karena kandang masih dalam keadaan gelap. Nah, ini bulu punggungnya masih cukup lengkap, padahal ini umurnya sudah hampir 3 bulan. Bulunya masih cukup lengkap. Nah, ini ada kerontokan sedikit tapi tidak botak betul. Ambil lagi yang lain. Nah, ini masih lengkap juga. Apalagi bulu bagian dadanya cukup lengkap. Kita ambil yang lain lagi. Nah, ini agak mulai rontok tapi masih tidak botak. Jadi umur burung puyuh 3 bulan, bulu bagian punggungnya masih belum rontok. Meskipun ada rontok itu tidak terlalu banyak, tidak sampai botak sama sekali. Lalu kita coba lihat pada kandang yang lain, yaitu saudara dari anak burung puyuh yang usia 25 hari tadi. Saya pisahkan ke kandang ini. Kita lihat bulu bagian dadanya, bulu bagian punggungnya, dan bulu bagian lehernya. Apakah masih utuh juga? Nah, ini bisa dilihat bulu bagian punggung, bulu bagian dadanya cukup lengkap sekali. Jadi tidak terjadi kerontokan pada bulu bagian punggung dan bulu bagian dadanya. Saya ambil 1 atau 2 ekor. Nah, ini anak burung puyuh umur 25 hari. Bulu bagian dadanya masih cukup lengkap, juga bulu bagian punggungnya. Saya ambil satu lagi contohnya. Nah, ini bulu bagian punggungnya masih cukup lengkap, apalagi bulu bagian dada dan lehernya. Lalu apakah rahasianya supaya bulu bagian punggung dan bagian dada pada anak burung puyuh ini tidak rontok sama sekali? Rahasianya yaitu cuman satu.
yaitu pemilihan jenis pakan pada umur 0 sampai 30 hari. Yang jelas pakan ini bukan pakan khusus burung puyuh. Selama saya tahu tidak ada pakan khusus anak burung puyuh. Jadi kita masih menggunakan pakan anak ayam. Jadi pemilihan jenis pakan inilah yang menentukan rontok atau tidaknya bulu punggung atau bulu bagian dada juga leher pada anak burung puyuh muda yang kita pelihara selama ini. Sebelumnya saya menduga penyebab dari kerontokan bulu pada bagian punggung itu disebabkan oleh sifat kanibal yang dimiliki oleh burung puyuh itu sendiri. Mendapat pengalaman dari membuat bibit sendiri, menetaskan sendiri, membesarkan sendiri selama bertahun-tahun, akhirnya kita menemukan secara tidak sengaja penyebab dari rontoknya bulu bagian punggung pada anak burung puyuh. Ternyata penyebabnya yaitu adalah pakannya ini. Lalu bagaimana cara memilih pakan supaya anak burung puyuh tidak rontok bulu bagian punggungnya? Yaitu kita cukup memilih merek yang kita gunakan. Sebelumnya saya menggunakan merek Global dengan nomor dagangnya yaitu 281, yaitu Global 281, karena merek Global itu sudah hilang di pasaran di daerah saya. Maksudnya saya beralih mencoba untuk memakai merek Kompit. Ternyata merek Kompit juga bagus untuk anak burung puyuh yang ternyata tidak menyebabkan kerontokan pada bagian bulu punggung atau bagian bulu dadanya. Saya sudah menggunakan merek lainnya, misalnya merek Cinta ataupun merek Hypro 611 atau CB511, CB511. Itu semua menyebabkan kerontokan pada bulu bagian punggung atau bagian dada. Ternyata dengan menggunakan dua merek ini, yaitu Global 281 dan Kompit BR1, tidak menyebabkan kerontokan bulu bagian punggung atau bagian dada pada anak burung puyuh. Karena kalau terjadinya kerontokan pada bulu bagian punggung, apalagi pada bagian dada, bahkan pada bagian leher, itu menyebabkan anak burung puyuh molor memasuki masa bertelurnya. Bayangkan jika terjadi molor memasuki masa produksi selama 10 hari atau bahkan lebih, itu akan sangat merugikan kita sebagai peternak burung puyuh petelur. Nah, ini burung puyuh yang cukup tua, ini bisa dilihat apakah sudah rontok. Ini memasuki masa bertelur bulan Desember yang lalu, bisa dilihat. Jadi bisa diukur berapa umurnya, apakah bulu punggungnya sudah rontok. Nah, bisa dilihat ini tanggal bertelurnya 10 Desember. Bisa dilihat. Nah, ini bulu punggungnya masih cukup lengkap juga. Belum terjadi kerontokan pada burung yang usianya sudah memasuki usia 4 bulan ini. Jadi itulah teman-teman, hanya berbagi tips bagaimana supaya mencegah terjadinya kerontokan pada bulu bagian punggung pada anak burung puyuh yang memasuki usia bertelur. Dengan mencegah terjadinya kerontokan bulu pada bagian punggung atau bagian dada, itu akan mempercepat anak burung puyuh memasuki masa bertelurnya. Bagi peternak yang pembibitan burung puyuh sudah tahu penyebab dari
kerontokan bulu bagian punggung ini. Karena saya perhatikan anak burung puyuh yang diproduksi oleh peternak yang khusus pembibitan itu bulu bagian punggungnya tidak rontok sama sekali seperti yang saya pelihara ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.